Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu PIC pendamping pengelola kinerja tingkat kecamatan di seluruh Jawa Barat, serta Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Kusdiantoro dari BBKP Jawa Barat. Untuk memberikan gambaran penggunaan aplikasi PMM, ada baiknya Bapak Ibu memahami aliran data pada sistem yang sudah terintegrasi antara PMM, e-kinerja, dan SI-ASN. Integrasi tiga sistem ini sudah terwujud dan dirilis penggunaannya pada tanggal 19 Desember 2023. Sejak diterbitkannya surat edaran bersama Kemendikbud dan BKN RI, maka sejak Januari 2024, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah akan menggunakan PMM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja guru. Seluruh data kinerja ini yang Bapak Ibu buat di PMM akan secara otomatis mengalir ke aplikasi e-kinerja BKN dan SI-ASN. Kemendikbud adalah pembina jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas, penilik, serta mentor. Nah, pada semester ini, bagi guru dan kepala sekolah sudah diharuskan menggunakan PMM atau Platform Merdeka Mengajar dalam merencanakan, melaksanakan, serta penilaian SKP. Adapun pengawas, penilik, serta mentor masih menggunakan e-kinerja yang ada di BKN. Untuk memahami regulasi petunjuk teknis pengelolaan kinerja yang tertuang dalam Perdirjen 7607 yang berisi tentang butir kinerja, tugas tambahan, hasil kerja, perilaku kerja, serta pelaksanaan pengembangan kompetensi sampai penilaian kinerja oleh atasan, maka Bapak Ibu diharapkan untuk bisa memiliki lembaran Perdirjen GTK 7607 ini. Silakan Bapak Ibu unduh. Akan mulai berlatih. Untuk Bapak Ibu guru di lapangan, nanti akan memaparkan guru.kemdikbud.go.id. Namun untuk PIC pendamping kecamatan, Bapak Ibu bisa berlatih dengan menggunakan laman guru.staging.belajar.id. Untuk memulai, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID di PMM. Jika mengalami kendala teknis, silakan masuk ke laman Belajar ID. Bapak Ibu bisa mengecek akun Belajar ID, bisa melakukan reset password. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan ID baru. Kita akan masuk ke PMM. Saya akan gunakan akun demo. Untuk memulai pembuatan kinerja SKP, pilih menu pengelolaan kinerja. Seandainya akun yang Bapak gunakan dianggap sebagai bukan guru ataupun bukan kepala sekolah, maka akan tampil seperti ini. Maka Bapak Ibu silakan masuk ke layanan pusat bantuan. Tekan pusat bantuan di bawah ini. Silakan inputkan seluruh kendala yang Bapak Ibu hadapi. Setelah dikirim, maka pusat bantuan akan merespon dengan respon time QoS selama 3 hari. Jika data Bapak di PMM dianggap sebagai guru, maka pada saat melakukan klik akan tampil layar sebagai berikut. Alur pengelolaan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni terlihat di sini. Januari adalah saatnya Bapak Ibu melakukan perencanaan dan persetujuan SKP. Silakan mulai dengan menekan tombol mulai.
Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Perbaikan hanya bisa dilakukan untuk golongan dan pangkat saja. Selain itu, perbaikan hanya bisa dilakukan di Dapodik. Perubahan tempat tugas ataupun jabatan itu dilakukannya di Dapodik. Pastikan operator sekolah melakukan peremajaan data, update data, dan sinkronisasi data Dapodik di sekolah masing-masing. Simpan jika sudah sesuai. Sistem melakukan notifikasi kedua kalinya. Yakinkan kalau datanya sudah sesuai karena perbaikan hanya dilakukan satu kali saja. Maka akan muncul 8 indikator kinerja. Bapak Ibu, dalam memilih indikator pengembangan kompetensi, pemilihannya harus mempertimbangkan capaian rapot pendidikan sekolah. Sistem sudah membuat relasi antara 6 indikator rapot pendidikan dengan 8 indikator kinerja dengan memberikan perbedaan warna, yaitu warna hijau, warna merah, kemudian warna kuning. Seperti ini, di mana warna merah artinya kurang, kemudian cukup berwarna kuning, dan hijau artinya sudah mencapai target. Guru hanya memilih satu indikator dari 8 indikator ini. Misalkan di sekolah Bapak Ibu hanya satu indikator yang berwarna merah, sementara gurunya ada 15 guru, maka guru tidak harus memilih semuanya di warna merah. Kepala sekolah bisa mendistribusikan beberapa indikator kepada guru lain supaya tidak menumpuk di satu indikator kinerja. Semisal Bapak Ibu akan memilih peningkatan kinerja di indikator penerapan disiplin positif, silakan diklik, maka akan muncul tombol ke pengembangan kompetensi menjadi warna hitam. Target yang disyaratkan adalah sebanyak 32 poin. Angka ini berdasarkan Perdirjen GTK 7607. Nah, adapun pilihan rencana hasil kerja, ini ada 18 butir kegiatan yang bisa Bapak Ibu pilih. Semuanya ini berdasarkan pada catatan yang ada di dalam Perdirjen 7607 ini. Misalkan saya memilih 4 poin, maka dari 32 dikurangi 4 poin, maka sisanya tinggal 28. Silakan tambahkan lagi untuk poin yang lainnya. Sampai akhirnya Bapak Ibu menuntaskan capai target 32 poin. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita sudah berhasil mendapatkan atau merencanakan 32 poin dengan jumlah butir kegiatan sebanyak 5 butir kegiatan, masing-masing satu kegiatan, yang nanti akan kita tuntaskan selama 1 semester, dan dipastikan butir kegiatan ini kita mampu mewujudkan itu dan bisa membuktikan ataupun bisa mengunggah bukti dukung nantinya. Dan untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa membuka Perdirjen 7607 tentang 18 butir kompetensi yang bisa Bapak pilih, yang tertera di dalam halaman 17. Dari 18 poin pengembangan ini, ada 5 kategori, mulai dari kategori kontribusi terhadap komunitas, kemudian non-pelatihan, pelatihan, pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk pada penambahan butir-butir tugas tambahan. Rencana hasil kerja dari tugas tambahan ini adalah opsional. Ada 21 butir pilihan untuk tugas tambahan ini. Seandainya Bapak adalah wakil kepala sekolah, maka pilihlah wakil kepala sekolah. Seandainya ada tugas tambahan lain, silakan dipilih. Pilihan ini tidak wajib. Sekali lagi bahwa tugas tambahan bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Adapun bagi guru yang memilih untuk melaksanakan tugas tambahan, maka atasan akan mempertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kinerja. Sementara bagi guru yang tidak melaksanakan tugas tambahan, maka kinerja
akan dinilai berdasarkan faktor lain di luar tugas tambahan. Namun demikian, dari 21 item tugas tambahan, dominasinya ada di dalam Permendikbud 15 2018 tentang equivalensi tugas tambahan guru, yang biasa Bapak Ibu manfaatkan untuk menutupi kekurangan jam mengajar guru saat Bapak Ibu mengajukan tunjangan profesi guru. Baik, setelah selesai kita menuliskan rencana kerja dari tugas tambahan, kita akan lanjut pada perilaku kerja. Ada 7 aspek yang menjadi indikator dan perwujudan perilaku. Aspek pertama berorientasi pada pelayanan, kedua akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sampai kolaboratif, yaitu yang ketujuh. Dari setiap aspek yang ada, Bapak Ibu dimintakan untuk menentukan perilaku yang paling diinginkan dan difokuskan di tahun ini. Bapak Ibu perhatikan di perilaku kerja, tombol ke rangkuman ini tidak aktif. Yang aktif hanya simpan draft. Ketidakaktifan tombol ini dikarenakan ada salah satu perilaku yang belum Bapak isi. Kita cari. Nah, ini ada satu perilaku yang belum diisi pada aspek loyal. Kalau ini sudah kita pilih, maka tombol ke rangkuman akan aktif. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menekan tombol ke rangkuman. Kita akan bisa melihat rangkuman perencanaan kinerja Anda dari mulai pengembangan kompetensi, tugas tambahan, sampai pada perilaku kerja. Jika sudah yakin dengan rencana kinerja Bapak Ibu, silakan lanjut pada proses ajuan. Konfirmasi untuk meyakinkan kalau Bapak Ibu sudah meyakini dengan rencana kinerja yang nanti akan diajukan pada atasan kita. Selesai pengajuan, maka sudah selesailah tahapan Bapak Ibu dalam membuat SKP di awal. Tinggal menunggu giliran kepala sekolah memberikan respon atas ajuan yang Bapak Ibu buatkan. Guru sudah melakukan pengajuan perencanaan kinerja. Tahap selanjutnya adalah guru dan kepala sekolah melakukan diskusi. Nah, berdasarkan hasil diskusi ini, maka kepala sekolah akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya guru akan menyepakati hasil persetujuan atasan dan langsung masuk pada tahap pelaksanaan. Nah, bagaimana atasan atau kepala sekolah memberikan hasil persetujuannya atau memberikan penyesuaiannya? Pastinya hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah dengan akun kepala sekolah. Untuk memproses ajuan kinerja yang dikirimkan guru oleh kepala sekolah, agar kepala sekolah bisa menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan, maka kepala sekolah harus login menggunakan akun Belajar ID milik kepala sekolah. Untuk melihat usulan guru, tekan tombol ke perencanaan guru. Tampak di sini beberapa guru yang sudah mengajukan ajuan. Ada yang status belum mengajukan, ada yang status perlu disetujui, ada yang status sudah disetujui. Sebelumnya akun yang mengajukan adalah akun Beta 28. Ini adalah akunnya guru yang tadi kita gunakan. Kepala sekolah lanjut mengecek tombol cek. Tampilan kinerja tampak seperti halnya tampilan yang ada di dalam akunnya guru. Kepala sekolah bisa membaca satu persatu. Seandainya butir kegiatan,
Direkomendasikan untuk dirubah, kepala sekolah bisa menghapus ataupun bisa merubah dengan poin butir kegiatan lainnya. Dan kepala sekolah pun diperbolehkan untuk memberikan tambahan kompetensi baru untuk ditambahkan di kinerjanya pegawai. Penambahan kompetensi ini harus disepakati di awal supaya tidak menyulitkan dalam pembahasan perbaikan di kedepannya. Selanjutnya, masuk ke hasil kerja tambahan. Guru memiliki 2 rencana kerja untuk aktivitas tambahan. Kepala sekolah pun bisa menambahkan ataupun mengurangi ataupun merubah. Sekiranya tidak ada tugas tambahan, kepala sekolah bisa lanjut pada pengecekan perilaku kerja. Jika sudah selesai, tekan tombol persetujuan dan tekan tombol setujui. Daftar pengajuan rencana kinerja guru terlihat di sini. Untuk guru nomor 28 statusnya sudah dalam posisi disetujui. Maka selesai sudahlah tugasnya kepala sekolah. Nah, kini saatnya guru menyepakati perencanaan yang disetujui atasan. Gunakan akun guru. Kita kembali ke menu akun guru, Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan atas ada tombol sepakati. Disinilah Bapak Ibu nanti akan memproses ataupun menyepakati hasil dari persetujuan atasan. Jika sudah yakin, maka tekan tombol sepakati. Dan pembuatan rencana SKP di bulan Januari ini sudah selesai. Pertama, buat SKP di PMM sebelum tanggal 20 Januari 2024. Yang kedua, wajib bagi ASN, baik PNS ataupun P3K, untuk membuat SKP di bulan Januari ini. Ketiga, perencanaan utamakan indikator rapot pendidikan yang berwarna merah atau kuning. Poin 4, rencanakan minimal 32 poin, maksimal 128 poin. Poin kelima, pelajari Perdirjen 7607 agar Bapak Ibu bisa memahami petunjuk teknis kinerja guru ataupun kepala sekolah. Keenam, dalam membuat perencanaan ini, lakukan secara bersamaan dalam satu sekolah. Duduk bersama, selesaikan di waktu yang bersamaan. Ketujuh, masalah akan muncul bagi kepala sekolah yang PLT ataupun guru tertentu yang tidak terdata, maka akan didampingi khusus. Kedelapan, jika sudah disetujui perencanaannya, maka Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas sesuai dengan perencanaan. Ingat, jika tidak melakukan perencanaan di PMM sebelum tanggal 20 Januari 2024, artinya guru bermasalah dengan data. Dan terakhir, kinerja tata usaha dan kepala sekolah menunggu kepastian tanggal 15 Januari 2024 karena tata usaha tidak masuk dalam PMM dan kepala dinas atau atasan kepala dinas belum memiliki akses ke PMM. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam membuat perencanaan SKP.